harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Kami akan melalui mekanisme yang ada, segala sesuatunya harus ada bukti dong, ya. Kesan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menjadi lembaga hukum yang melayani kepentingan mantan Presiden Jokowi sangatlah kental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Buni Yani yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Kesan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menjadi lembaga hukum yang melayani kepentingan mantan Presiden Jokowi sangat kental. Beberapa tindakan badan anti rasuah itu sangat kentara mengamankan dan melindungi orang yang disebut OCCRP sebagai presiden yang terkorup di dunia. Kami akan melalui mekanisme yang ada, segala sesuatunya harus ada bukti dong, ya. Ada dokumen pendukung, ada alat bukti, ya, ada sesuatu yang bisa ditunjukkan menguatkan bahwa telah diduga patut terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Selama hanya mungkin lisan, hanya mungkin ya sifatnya narasi saja, ya tentu kami tidak akan melakukan. Kesan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menjadi lembaga hukum yang melayani kepentingan mantan Presiden Jokowi sangatlah kental. Beberapa tindakan oleh badan anti rasuah itu sangat kentara dalam mengamankan dan melindungi orang yang disebut OCCRP sebagai presiden yang terkorup di dunia itu. Demikian ditegaskan oleh pengamat politik yang juga Direktur Gerakan Perubahan yang juga Koordinator Indonesia Bersatu, yakni Muslim Arbi kepada KBA News kemarin. Kesan kuat itu barangkali dikarenakan KPK periode saat ini dibentuk oleh Jokowi di sisa masa jabatannya sebagai presiden. Padahal, menurutnya, undang-undang mengamanatkan bahwa seorang presiden hanya boleh sekali membentuk KPK di masa jabatannya. Dalam periode tahun 2019 sampai tahun 2023, Jokowi menetapkan pimpinan KPK hingga 2 kali. Ditekankan Arbi bahwa di sisa umur kekuasaannya, Jokowi masih cawe-cawe meresmikan pembentukan pansel KPK dan komisioner KPK baru terbentuk. Padahal, pembentukan pansel KPK ini seharusnya dilakukan oleh Prabowo yang telah definitif menjadi presiden sejak tanggal 20 Oktober tahun 2024. Karena itu, tegas Arbi, pimpinan KPK saat ini tidak sah dan ilegal. Pembentukannya melanggar Undang-Undang KPK, baik Undang-Undang KPK nomor 30/2002 maupun Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Akibatnya, segala aktivitas KPK sekarang ini adalah tidak legal dan tidak sah karena melawan hukum dan undang-undang sampai terbentuknya KPK baru oleh Presiden Prabowo. Menurut Arbi, KPK saat ini terkesan sangat gigih membela Jokowi, keluarga, dan kroninya. Namun, rakyat tidak lagi merasa heran, sebab perilaku korup dan sering melanggar undang-undang sudah menjadi tabiat Jokowi. Jokowi dengan culas memanfaatkan segala wewenang yang dimiliki saat berkuasa, untuk terutama melindungi diri, keluarga, dan kroninya. Arbi memberikan contoh saat anaknya, Gibran dan Kaesang serta menantunya, Bobi, dilaporkan ke KPK atas dugaan tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, lembaga anti rasuah itu tidak bergeming mengusutnya. Semua laporan masyarakat tentang ulah dan tindakan keluarga itu yang dirasakan melanggar hukum tidak diproses. Bagaimana mau mengusutnya? Memanggil anak dan mantu Jokowi untuk didengar keterangannya sesuai laporan atau pemberitaan saja tidak berani dilakukan. KPK tak berdaya. Artinya, KPK tidak berani bertindak terhadap laporan masyarakat atas dugaan kejahatan Jokowi, anak menantu, dan kroninya. Arbi kemudian memberi contoh ketika dosen UNJ Jakarta, Ubaidillah Badrun berkali-kali melaporkan kasus dugaan gratifikasi saham 100 miliar rupiah yang ditengarai melibatkan Gibran dan Kaesang sejak 2022, 2024 sampai 2025, di mana semuanya tidak digubris oleh KPK. Contoh lain, tambahnya, pemberitaan OCCRP atas kejahatan korupsi dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi juga tidak ada reaksi dari KPK. Padahal, laporan itu tidak main-main karena menempatkan Jokowi berada pada urutan ketiga sebagai koruptor di dunia setelah mantan Presiden Suriah, Bashar Assad. Malah sebaliknya, KPK cenderung membela Jokowi. Ada putra mahkotanya membeli saham 80 juta lembar saham di pasar saham. Nilainya ya hampir 100 miliar lah. Karena yang bersangkutan ini anak presiden, maka kita berhak publik untuk mengetahui.
Demikian satu berita untuk Jurnal KBA, sampai jumpa pada kesempatan mendatang.